Quran juga dikenal sebagai Kitab Quran, adalah kitab suci agama Islam yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dan rahmat bagi manusia yang beriman dan bertakwa. Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam yang dianggap sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur di kota besar Madinah dan Mekkah sejak tahun 610 Masehi. Istilah Al-Quran berasal dari kata kerja qoro'a yang artinya membaca, dan istilah ini muncul sebanyak 70 kali dalam Al-Quran. Membaca Al-Quran dan mempelajarinya itu memiliki beberapa keutamaan menurut para ahli. 1. Menjadi ibadah. Membaca Al-Quran itu merupakan ibadah yang dimulai dari surat Al-Fatihah yang diakhiri dengan surat An-Nas. Yang kedua itu bisa mengenal Allah. Dengan cara membaca Al-Quran itu dapat membantu manusia mengenal Allah dengan lebih dekat lagi dan memahami ajaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga itu mengenal ajaran Islam. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam yang mengenal ajaran-ajaran yang besar. Terus yang keempat itu mengenal hukum syariat. Al-Quran itu menyediakan atau sumber utama dari Islam dan dapat membantu manusia mengenal ajaran-ajaran Islam. Terus yang kelima itu mengenal akhlak. Al-Quran itu mengandung beberapa agama atau tentang akhlak yang dapat membantu manusia untuk mengembangkan karakter yang baik. Terus yang keenam mengenal ilmu pengetahuan. Terus yang ketujuh itu mengenal ajaran tauhid atau ajaran ketuhanan. Membaca hadis dan mempelajarinya memiliki keutamaan menurut para ahli seperti yang dijelaskan dalam beberapa sumber. 1. Mendapat syafaat di hari kiamat. Orang yang membaca Al-Quran dengan baik dan mahir akan bersama para malaikat yang mulia. Sedangkan bagi yang kesulitan dalam membacanya akan mendapatkan 2 pahala. Dan yang kedua, dikabulkan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni membaca Al-Quran dapat menjadi perantara agar doa-doa kita diterima oleh Allah, dan Allah akan memberikan balasan terbaik kepada orang yang sibuk membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, dicatat sebagai orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah, yakni membaca Al-Quran merupakan amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang membaca Al-Quran akan dicatat sebagai orang-orang yang memiliki kedekatan dengannya. Dan yang keempat adalah sebaik-baiknya ibadah, yakni membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah terbaik yang dianjurkan dalam Islam. Dan yang kelima, memberi syafaat di hari kiamat atau di hari akhir, di akhirat, memberikan syafaat di akhirat. Al-Quran akan datang di hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Dengan memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran hadis serta keutamaan membaca Al-Quran, umat Islam dapat mendapatkan berbagai keberkahan dan keutamaan baik di dunia maupun di akhirat.